tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular. Sebelumnya mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan. Waktu dan tempat saya silakan kepada tim dari puskesmas. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak RT. Sebelumnya mohon izin ya Pak RT. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami dari perawat dari Puskesmas Unjaya, di sini kami izin untuk memberikan konseling ya Bu, Pak, mengenai penyakit menular seksual dan penyakit tidak menular. Di mana di sini kami memberikan konseling mengenai penyakit menular dan tidak menular. Itu berfungsi untuk memberitahu informasi kepada ibu-ibu dan bapak-bapak semua agar bisa memilah yang mana itu penyakit menular dan di mana itu penyakit yang tidak menular. Nah, sebelum melakukan konseling, mohon izin ya untuk Pak RT. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sudah datang ke sini. Memang kebetulan belakangan ini warga di sini terkena batuk pilek. Jadi materinya pas banget. Enggak. Ya betul Pak, penyakit batuk berdarah, demam berdarah, dan diare itu memang karena lingkungan tidak bersih, seperti adanya cemaran dari air dan itu kebiasaan kita tidak sering mencuci tangan. Kalau begitu ya Pak, di belakang rumah saya banyak air di ember, apakah itu juga berbahaya? Baik Ibu, nah sebelumnya untuk air yang mengenang apalagi air yang tidak kita gunakan ya Ibu ya, kita biarkan tergenang itu bisa mengakibatkan bahaya Bu, yang dimana air yang mengenang tadi akan mengakibatkan jentik-jentik tumbuh di situ. Jadi jentik tumbuh akan mengakibatkan bisa demam berdarah tadi. Nah itu bisa mengakibatkan penyakit yang menular, tapi bukan menular dari orang ke orang, tapi dari jamur tadi. Dan juga biasakan di rumah itu menerapkan 3M. Yang pertama menguras air, membuang sampah, dan juga menutup air agar apa? Agar jentik-jentik dan nyamuk tidak bertelur di air yang menggenang tadi. Seperti itu Bu. Saya mau bertanya, kalau penyakit TBC itu menular juga ya? Baik Ibu, pertanyaan sangat bagus. Baik, untuk penyakit TBC atau tuberkulosis bisa menular, bisa melewati udara dan bersih. Untuk warga di sini yang mengalami batuk atau bersin selama 2 minggu disertai dan dahak, saya anjurkan untuk segera menemui dokter ya. Apalagi jadi para warga di sini disarankan untuk memakai masker dan menjaga jarak. Apakah Ibu sudah paham? Sudah Pak. Sudah Pak. Bu, Pak, apakah ada pertanyaan lagi? Saya pernah dengar juga Pak tentang penyakit hiperspirosis dari tifus, itu termasuk penyakit menular juga ya? Baik Ibu, saya izin menjawab pertanyaannya ya Bu ya. Pertanyaan yang bagus, jarang juga ya ada warga tahu tentang penyakit leptospirosis ini. Nah sebenarnya penyakit leptospirosis ini merupakan penyakit yang berbahaya ya Bu ya. Di mana penyakit ini biasa ditularkan oleh dari kencing tikus. Nah biasa kencing tikus ini bisa tertular ataupun terkena manusia, itu biasanya disebabkan yang pertama tadi air yang menggenang, kemudian tidak ditutup dan kita konsumsi ataupun kita gunakan, itu bisa mengakibatkan kita terkena penyakit itu. Kemudian juga makanan yang kita buka tanpa kita tutup itu juga bisa mencemarkan ataupun mengenai manusia. Nah disarankan juga tadi seperti yang saya bilang di awal, bagi warga pastikan jangan ada air yang tergenang. Kemudian apabila ada air tergenang dan masih bisa digunakan, itu pastikan untuk ditutup agar tidak terjadi pencampuran penyakit yang menular, entah itu dari tikus ataupun dari hewan-hewan seperti kecoa yang lainnya. Itu ya Bu. Izin bertanya Ibu, lalu untuk penyakit tidak menular itu seperti apa ya yang tidak membahayakan pada ibu hamil? Oke baik Ibu. Nah untuk pertanyaan mengenai kehamilan ini Bu, bisa saya silakan ke bidan ya Bu ya. Mungkin bidan lebih mengerti mengenai pertanyaan tentang kehamilan. Ada Ibu bidan, boleh langsung. Baik Bapak-bapak Ibu semuanya. Di sini saya sebagai bidan, di sini saya akan membagikan sebuah pamflet dan saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu siapa? Iya. Ya. Baik Ibu. Baik Bapak Ibu semua, di sini akan saya jawab pertanyaannya. Yang mana penyakit yang tidak menular itu salah satunya diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol, dan juga ada obesitas. Yang mana semua itu disebabkan karena gaya hidupnya yang tidak baik ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya contohnya
ya Bu, kalau mau cek tekanan darah normal atau enggak bisa nggak kalau di puskesmas? Baik Ibu, nanti akan dijawab oleh bagian rekam medis ya Ibu ya. Bisa banget, nanti bisa datang ke pos ibu atau tiap bulan ada pemeriksaan gratis, bisa cek gula darah, tekanan darah, sama kolesterol. Nanti tiap bulan akan dicatat oleh rekam medis dan akan dipantau setiap hari. Baik Bu. Saya mau tanya Bu, kalau anak-anak biar gak gampang sakit itu gimana ya Bu? Pertanyaannya bagus Ibu. Yang penting imunisasinya lengkap. Selanjutnya makanannya yang bergizi. Terus juga istirahatnya cukup ya Ibu ya, tidurnya yang cukup. Terus biasakan juga anak-anak untuk mencuci tangan sebelum makan dan setelah bermain ya Ibu, karena itu bisa untuk mencegah penularannya penyakit. Kadang di depan rumah saya itu sering ada makanan lain kan, nah besoknya bersihin tapi bakal muncul lagi, kira-kira gimana ya? Baik Bu, ada bagus. Nah selain kita tadi karena kita kesulitan untuk mengurus air terus ya, nah nanti itu di sekitaran buah atau air yang menurut itu kita bisa melakukan namanya itu bubuk abade, di mana bubuk abade itu bisa membunuh detik-detik yang ada di genangan air. Nah selain itu juga kita bisa membersihkan ruangan itu. Seandainya pun juga misalkan ada genangan air atau misalkan tidak bersih, maka detik-detik juga tidak akan membuat seperti sekitar ruangan. Saya terus sering kerja di sawah Bu, itu kalau kadang kaki saya itu kena luka, tapi langsung kena air sawah, itu bahaya juga ya? Berarti ini keluarnya luka terbuka ya Bu ya? Iya. Nah untuk perawatan luka terbuka nanti bisa dijelaskan oleh Mas perawat kita guys. Baik, luka itu segera ditutup ya Bu untuk mencegah bakteri masuk. Itu adalah salah satu hal paling utama dan paling pertama untuk pertolongan luka terbuka. Saya mau tanya, kalau penyakit diabetes itu penyakit menular nggak sih? Terus bisa sembuh total nggak ya? Baik Ibu, untuk pertanyaan Ibu bisa dijawab dengan bidan kita ya Bu ya? Baik Ibu bidan silakan. Ya betul Ibu, untuk diabetes bukan penyakit menular tapi penyakit turunan ya Ibu ya. Kalau sudah kena biasanya nggak bisa sembuh total, tapi bisa dikendalikan. Kuncinya disiplin makan yang sehat, olahraga, minum obat teratur, dan juga kontrol rutin ke puskesmas ya. Banyak yang hidup sehat, meskipun apakah ada yang bertanya lagi? Baik, jadi intinya semua penyakit bisa kita juga kalau kita menjaga kebersihan dan pola hidupnya. Baik Pak, nanti akan dijawab oleh perawatnya ya Pak ya. Baik Pak. Dan untuk penyakit, betul banget ya Pak ya. Untuk penyakit, yaitu penyakit menular ataupun penyakit tidak menular itu dapat kita cegah ya Pak ya. Dan mencegah itu dimulai daripada kita mengobati. Nah untuk mencegah juga itu merupakan hal-hal yang bisa kita lakukan di aktivitas kita sehari-hari. Ada mencuci tangan, berolahraga, menjaga lingkungan, dan juga jangan lupa kontrol selalu kesehatan dan mengecek tensi apabila ada yang memiliki kondisi diabetes ataupun diabetes menular. Mungkin untuk seperti diabetes yang sudah terjadi itu bukan penyakit yang bisa disembuhkan, tapi penyakit yang bisa Wah, terima kasih banyak Bu dan Bapak dari Puskesmas. Penjelasannya gampang dipahami dan jadi semangat buat hidup sehat. Alhamdulillah ya Bu ya, kalau misalnya penjelasan kita bisa dapat dipahami dengan mudah oleh warga semua. Semoga apa penjelasan yang kita berikan ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Kemudian untuk Bapak dan Ibu apabila memiliki keluhan ataupun merasakan sakit bisa langsung datang ke puskesmas kami untuk ambil tangani segera ya Bu. Jangan sungkan-sungkan ya Bu Bapak. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sudah diberikan dari tim Puskesmas. Semoga kami di warga di sini bisa menerapkan hidup sehat untuk diri sendiri dan lingkungan. Terima kasih Bapak dan Ibu dari tim kesehatan. Kami senang sekali bisa dapat ilmu baru hari ini. Terima kasih Bapak. Halo, perkenalkan nama saya Diviani Angel MS Nurnip. Saya dari Prodi RPL Hujanan. Peran saya sebagai moderator. Halo, perkenalkan nama saya Puspita Dewi, saya dari Prodi Kebudayaan S1, peran saya sebagai perawat satu. Halo,
Firdaus. Saya prodi keperawatan. Saya di sini sebagai perawat 2. Halo, saya Yusfian Rustikoma. Saya di sini sebagai bidan. Saya dari prodi RPL S1 Kebidanan. Halo, saya di sini saya Saskia Marcia Aulia Fadila dari prodi rekam medis. Saya di sini berperan sebagai rekam medis. Halo, saya Mariano Pilakan Rupalaya dari prodi rekam medis. Saya berperan sebagai pengamat. Halo, saya di sini Olivia Anggraini berperan sebagai Ibu Siti dari prodi S1 Keperawatan. Halo, nama saya Rahayu dari prodi Kebidanan S1. Saya berperan sebagai warga 1. Halo, saya nama Fosga dari prodi keperawatan. Saya berperan sebagai warga 2. Halo, perkenalkan nama saya Deva. Saya dari prodi Kebidanan S1. Saya berperan sebagai warga 3. Halo, perkenalkan nama saya Muriawati dari prodi keperawatan. Saya berperan sebagai warga 4. Hai, saya Rana Sasori dari prodi rekam medis. Saya menjadi warga 5. Halo, saya Sada Tudulpa dari prodi Kebidanan S1 jadi warga 6.